Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmatsyah dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim. Menurut Islam, dalam kehidupan ini terdapat dua jenis hubungan, yaitu hubungan antara manusia dan Khalik atau penciptanya, dan hubungan antar sesama manusia ciptaan Allah. Kedua hubungan ini saling tali temali, di mana hubungan yang pertama selalu menjadi landasan hubungan yang kedua yang menentukan nilai derajat hubungan itu di sisi Allah. Hubungan antara sesama manusia dan sesama umat muslim haruslah dilandasi oleh ajaran Allah. Karena dengan berpegang teguh kepada ajaran Allah ini, manusia khususnya umat muslim tidak akan tersesat. Rasulullah menyampaikan hal ini dalam khutbah wada berikut ini. Aku tinggalkan kepada kamu semua dua hal yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah al-Hadis. Hubungan antara sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia ini disebut ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama muslim disebut ukhuwah islamiyah. Persaudaraan inilah yang mengikat sesama muslim untuk bersatu padu dengan kokoh. Untuk apakah persaudaraan ini dibangun dalam kehidupan bermasyarakat? Tujuan utama adalah untuk saling bekerjasama dan saling tolong-menolong untuk berbuat kebajikan dan kebenaran, dan bukan untuk bermusuhan atau melakukan perbuatan mungkar. Apa yang dimaksud ukhuwah Islamiyah? Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatukan iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa ukhuwah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya, nikmat Allah terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. Perumpamaan tali tasbih Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, dan merupakan arahan Rabbani Quran surat Al-Anfal ayat 63. Tangga-tangga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf atau saling mengenal. Bukan hanya mengenal secara fisik, namun juga mengenal aspek pemikiran, kejiwaan, latar belakang diri dan keluarga, kelebihan-kelebihan, kekurangannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum atau saling memahami. Bila ini dapat dilakukan, akan dapat dicapai kesatuan hati, satunya pemikiran, bahkan terimplementasikan dalam bentuk kesatuan amal dalam amal jama'i. Yang ketiga, ta'awum atau saling membantu. Membantu baik dalam hal-hal yang menyangkut urusan hati, pikiran, maupun amaliyah. Ta'awum diwujudkan dalam bentuk empati dan kepedulian. Misalnya, ta'awum fikri diwujudkan dengan memberi saran dan sumbangan pemikiran. Ta'awum amali dalam bentuk bantuan dan pertolongan secara materi, dan lain sebagainya. Yang keempat, takaful atau saling sepenanggungan. Pada tingkat ini, seorang mukmin benar-benar merasakan bahwa ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari saudaranya. Bagi jasad, yaitu satu. Bila ada bagian tubuhnya yang mengadu, seluruh jasad akan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Bila seluruh tahapan ini tercapai, insya Allah akan terwujud kesatuan barisan dan kesatuan umat.
Keutamaan, manfaat, serta faedah dari ditegakkannya ukhuwah. 1. Akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman melewati sabda Rasulullah SAW yang artinya 3 perkara yang barang siapa mendapatinya dia akan merasakan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain itu. Dia mencintai saudaranya dan dia mencintainya melainkan karena Allah. Dia tahu untuk kembali kepada kekufuran saat dia menghubungkan untuk dilempari ke dalam an-nar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Allah akan melindungi dan menaunginya dari kengerian-kengerian pada hari kiamat kelak. Ini hubungan yang masuk dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati aynal mattahabuna bijalali al-yawmal azilluhum fi zilli yawmal lazillah illa zillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini, aku akan menaungi mereka pada suatu hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. 3. Mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang kemudian akan mengantarkan ke dalam al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala say'in iza fa'altumuhu tahabbabtum. As-su salama bainakum. Yang artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku menunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari banyaknya manfaat ukhuwah dan Islam, sangat pentingnya menjaga dan membangun persaudaraan agar kita mampu menghargai dan menghormati saudara dalam berbagai hal. Dengan saling menghormati dan saling menghargai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya. Hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, memberitahukan kecintaan pada yang kita cinta, memohon didoakan bila terpisah, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa, berjabat tangan bila berjumpa kecuali non-muhrim, mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, sering bersilaturahmi atau mengunjungi saudara, dan memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Yang terakhir, memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Hak seorang muslim atas muslim ada 6, yaitu jika bertemu mengucapkan salam kepadanya, jika diundang maka penuhilah, jika dinasihati maka nasihatilah dia, jika bersin maka doakanlah dia, jika sakit maka kunjungilah, dan jika meninggal maka antarkanlah ke kuburan. Hadis riwayat Tabrani. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.